Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bahwa kecenderungan nafsu atau hawa nafsu, kecenderungan nafsu kita ini, yang satu kepada syahwat, yang satu kepada syubhat. Ini obatnya simpel saja, dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Iqtidha Siratil Mustaqim. Dengan simpel beliau mengatakan, fabis sabri tutrakus syahawatu wabil yakini tudfa'us syubuhatu. Obat untuk kita bisa menghindarkan diri dari memperturutkan hawa nafsu syahwat adalah dengan sabar. Dengan sabar alias mampu menahan diri. Dan untuk menghindarkan diri dari mengikuti syubhat, mengikuti kerancuan pikiran dalam memahami Islam, itu bisa kita hindarkan diri kita dengan bil yakin, dengan meyakini agama kita. Meyakini agama kita itu tidak akan bisa kita yakin kecuali kalau kita berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Taimiyah mengetengahkan dua dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Sajadah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel, supaya umatnya Nabi Muhammad ini bisa mengambil pelajaran dari cerita Bani Israel ini. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di antara Bani Israel itu yahduna bi amrina, mampu memberi pencerahan dan petunjuk kepada umat manusia, memimpin manusia, tapi dari sisi keagamaan, spiritual. Itu mereka bisa raih dengan cara lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu umat Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad juga, agar mengambil pelajaran yang sangat penting dari satu ayat ini, Sajdah ayat 24. Umat ini akan mampu memimpin dunia kalau umat ini sabar dan umat ini yakin. Sabar akan godaan, sabar terhadap ujian dalam proses menegakkan kalimat Allah, dan yakin, keyakinan itu tidak akan diraih, keyakinan itu tidak akan ada dalam hati kecuali kalau kita berilmu, menguasai dan memahami agama ini. Karena agama ini itu menjelaskan juga bagaimana cara menegakkannya. Tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama, cara memperjuangkannya, cara menegakkannya juga diatur oleh agama ini. Kalau dia ngerti caranya yang benar dan dia berilmu bahwa masa depan itu adalah memang dijanjikan oleh Allah untuk umat ini, maka umat ini akan yakin akan kemenangan. Maka beliau juga mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul, dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari sahabat Umran bin Husain. Namun
Hadis ini diteliti oleh Imam Hafidz Al-Iraqi. Ternyata hadis ini dhaif, Pak, tidak sahih. Karena salah satu rawinya yang bernama Hafs bin Umar Al-Adni, mayoritas ahli hadis mengatakan dia itu dhaif, lemah hafalannya. Tapi Ibnu Taimiyah mengetengahkan hadis yang lemah ini, tapi maknanya Masya Allah, Pak, maknanya sangat sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat yang telah kita sampaikan tadi, surat Sajdah ayat 24. Nah, kita ambil maknanya saja. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini mursal, Pak. Mursal itu kan tabi'in meriwayatkan hadis langsung kepada sahabat. Hadis ini mursal. Oke lah, hadis ini mursal. Kalau memang dia ini hadis ini bukan sabda Nabi, minimal hadis ini adalah sabdanya seorang tabi'in. Apa sabdanya seorang tabi'in? Innallaha yuhibbul basara an-naqida inda wurudis syubuhati wa yuhibbul aqla al-kamila inda khululis syahawati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang kepada akal, senang kepada akal yang digunakan. Kapan? Ketika dia sedang dihadapkan oleh godaan syahwat. Ketika digoda oleh syahwat, Allah senang kita menggunakan akal kita secara sempurna. Jadi ketika kita digoda oleh syahwat, Pak, dihadapkan oleh syahwat, nggak ada orang, jauh dari kota, atau mungkin bahkan di luar kota, di luar negeri, teman nggak ada. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala senang kalau kita menggunakan akal kita secara sempurna. Apa? Gimana cara menggunakan akal secara sempurna, Pak? Ya dipikirkan manfaat dan mudorotnya, ya, dunia akhirat. Gitu. Dipikir keluarganya, dipikir dari sisi kesehatan, dipikir dari sisi macam-macam. Sebab bagaimanapun juga kalau kita menggunakan akal kita secara sempurna ketika kita menghadapi syahwat yang begitu luar biasa dahsyatnya godaannya, insya Allah kita akan bisa menghindarkan diri dari syahwat tersebut. Begitu juga Allah juga senang kalau kita menggunakan al-basar an-naqid, mata hati yang nakit. Nakit itu artinya yang istilahnya kritis. Mata hati yang kritis ketika ada syubhat, pemahaman yang rancu dalam memahami agama Islam. Maka insya Allah ada kerancuan-kerancuan dalam pemahaman terhadap agama Islam kalau kita menggunakan mata batin kita, mata hati kita yang kritis. Apa benar seperti ini? Jangan-jangan hadisnya tidak sahih ini. Kita tanyakan kepada ulama. Ini kok ada omongan seperti ini, hadisnya sahih atau enggak, Ustaz? Ya, pandangan yang kritis. Kadang-kadang kalau kita urusan dunia, Pak, keuntungan dunia, kita kritisnya luar biasa. Tapi kalau urusan agama, ada pemikiran yang aneh gitu, kadang-kadang kita nggak kritis, Pak. Entah gimana itu. Apa karena kalau perdagangan, kalau keuntungan dunia itu kelihatan untungnya gitu, atau bagaimana itu. Tapi kalau urusan agama ada yang aneh-aneh nyeleneh itu kita nggak kritis, ya terima aja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senang kalau kita punya mata batin, mata hati yang kritis terhadap syubhat, kerancuan yang ada. Ketika kita kritis, kita bisa menilai. Kalau kita tidak bisa menilai, Allah menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada ahlu dzikri, ulama. Pak Ustadz, ini ada orang yang ngomong kayak gini nih, betul atau tidak Ustadz?
Nah, gitu. Nanti ustadznya akan menjawab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sabar dan yakin ini adalah merupakan rumus. Kalau mau umat ini menang, seseorang itu sukses dunia akhirat, sabar dan yakin itu menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Jangankan urusan agama Pak ya, urusan dunia akhirat. Urusan kehidupan kita saja harus dengan sabar dan yakin.